yang kedua ada Mas Wibi. Mas Wibi Sono Samaran. Kita panggil dulu Mas Wibi Sono Samaran. Mas Wibi Sono Samaran. Kita invite dulu ya Mas Wibi Sono Samaran. Wih, Mas Wibi Sono Samaran. Halo Mas. Halo. Mas Halo. Julian. Jadi kangen saya. Kita baca. Gimana? Jadi kangen, udah lama nggak ke Purwokerto. Jadi kangen. Waduh, saya merasa terangsang loh. Kangen ya, ya sih udah lama banget ya. Jadi buat teman-teman nih ya, kalau teman-teman yang nggak tahu nih, Mas Wibi ini salah satu gubernur dari Indonesia, chapter mana Mas? Chapter Purwokerto Mas, sama Bekasi. Kan saya member Anda Mas, gimana sih? Iya, biar lebih formal aja, biar lebih formal. Aku ikut member Purwokerto juga diberi tanggung jawab di Bekasi. Jadi member Bekasi juga. Nah, kurang gila apa coba? Member Purwokerto, reading sini Purwokerto, main di Bekasi. Emangnya. Bumi mah beda ya. Bumi baru ya Bekasi. Ntar kita baca-baca komen dulu ya Mas. Kita baca-baca komen. Siap. Kita baca-baca komen. Ada Mas Randy Gunawan. Halo Mas Randy. Terus ada Mas Kim Van Diesel. Ya, Mas Kim. Ya pokoknya buat teman-teman yang lagi nonton, langsung ya Lambo aja satu, nanti saya goyang ya. Lambo satu kita goyang. Ya. Astagfirullah. Ya, Lambo satu kita goyang. Nanti di love-lovein aja banyak-banyak ya. Biar saya kerja nggak usah lama-lama. Ya. Mas Wibi, kita ngobrol sama Mas Wibi. Suara saya kedengeran jelas? Kedengeran jelas. Suara saya jelas ya? Jelas. Oke, sip. Nanya Mas Wibi nih. Mas, seingat saya, Mas Wibi itu adalah salah satu orang yang sangat ambisius. Sangat ambisius nih dalam arti pengen mencoba sesuatu yang baru. Contoh, saya ambil contoh. Kemarin, Magic Comic Indosiar, Mas Wibi main kan? Main. Kemudian lomba di Solo, Mas Wibi main. Nah, saya pengen tanya. Kenapa kok bisa Mas Wibi selalu pengen main ketika ada kesempatan? Sedangkan kita tahu kan banyak banget magician di luar sana yang bilang kalau gue magician nih. Ya meskipun bukan berarti dia salah ya, tapi banyak banget dia bilang magician cuman males untuk main atau enggak jadi apa ya, mau main kalau ada job doang. Nah menurut Mas, kenapa Mas bisa semangat sih? Apa yang membuat Mas semangat? Tujuan orang kan beda-beda ya. Kalau tujuan saya itu kan saya ini sebelumnya pesulap rumah ya, jadi nggak keluar rumah gitu. Malu saya jadi kalau saya perform di depan orang-orang itu kemaluan saya jadi besar. Oh gitu. Waduh. Kalau saya pengen di depan orang-orang atau biasanya kan street magic gitu, itu kemaluan saya besar. Jadi malu ya. Kesempatan itu buat mecahin kemaluan saya. Jadi dia nggak malu lagi ketika berbicara atau perform depan orang banyak dan siapapun yang nonton. Saya nggak sungkan lagi, nggak grogi lagi seperti itu. Sama yang kedua ya mau jajal performnya aja kan, karena malu kalau dilihat banyak orang gitu. Benar. Kalau dilihat banyak orang dapatkan Mas. Tapi sekarang hasilnya sudah saya dapatkan. Hasilnya sudah saya dapatkan sekarang. Oh gitu. Kayak gimana? Boleh. Udah nggak punya kemaluan berarti sekarang? Udah nggak punya kemaluan.
Nah itu dia. Memang member Indonesia Purwokerto ya. Jadi kalau Sangat perform sama mencerminkan. siapa aja bodo amat. Sudah hilang kemaluan. Oke, Mas. Tadi kita udah cerita apa yang membuat Mas jadi termotivasi untuk terus-terusan perform. Bener ya? Sip. Yaitu yang pertama tadi buat ngilangin rasa malu. Ya, karena itu salah satu hal yang krusial, bisa dibilang krusial dan penting kalau kita sebagai performer, apalagi magician ya. Iya. Yang kedua, biar triknya atau mungkin ingetan Mas atau triknya jadi lebih berkembang, rutinnya jadi lebih bagus, lebih terpoles mungkin ya. Betul. Nah, oke, hari ini Mas Wibi udah siap main? Sudah, tapi saya tadi tersinggung ya sama Faris ya. Tersinggung? Gimana? Mas Faris udah di-kick kok, tenang aja. Dia kan dia ngerjain PR-nya Mas William, padahal udah lupa itu kan, udah senang saya. Karena kan PR-nya blindfold, dia bisa pakai blindfold, saya nggak bisa. Saya buka kacamata aja gini, ini udah jadi blindfold ini, udah nggak kelihatan. Makanya saya tersinggung ya. Udah buram. Iya udah buram, udah jadi blindfold. Makanya saya tersinggung nih sama. Gak apa-apa. Nanti Main blindfold. Faris, gimana? Iya main blindfold dia. Aduh. Padahal itu udah lupa. Dan aja udah lupa kan. Dia diingat-ingat. Oke, Mas Wibi, silahkan. Main nih. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mas William. Malam. Buat yang belum kenal, kenalin dulu. Saya Wibisono dan saya seorang pedagang bakso. Nah, saya juga seorang cowok yang pelupa. Jadi kadang-kadang sering lupa, gitu kan? Kadang-kadang sering lupa, sampai saya nggak tahu lupa kadang-kadang atau sering. Jadi pas saya jualan bakso nih, itu juga lupa. Lagi ngelayanin bakso gitu kan, nganterin ke orang, lupa nggak ada sendok sama garpunya. Terus ngelayanin mie ayam juga lupa, dianterin, lupa nggak ada sumpitnya. Terus juga pernah ngelayanin mie ayam pakai bakso, dianterin, lupa nggak ada abangnya, gaib dia jalan sendiri. Wah, bagus ya. Saking lupanya ya, sampai-sampai, tapi ini penyakit lupa saya itu dari kecil, sejak sekolah SD tuh udah pelupa gitu, entah gitu kan. Jadi kalau sekolah kan pagi-pagi udah rapi gitu kan, dimarahin sama bokap, Wibi kamu lupa nggak bawa mata pelajaran, wah dimarahin kan. Besoknya lagi udah rapi, mata pelajaran udah bawa, tetap dimarahin. Gue lupa bawa tas, mata pelajarannya gue rangkul, lupa gue. Gitu. Besoknya lagi gue mencoba mengingat-ingat kembali, gue udah pakai seragam, terus mata pelajaran lengkap, gue bawa tas, masih tetap dimarahin. Kan gue protes dong, Pak kok dimarahin mulu sih, perasaan gak ada benernya. Tas udah bawa, mata pelajaran ada, lengkap semuanya. Bokap gue jawab lah, ya ini kan hari Minggu Wibi, sekolah libur, kemana? Saking bener. gitu. Nah, karena lupa gue ini, gue konsultasi ke dokter Mutan. Ya, oke. Gue konsultasi, kan dia dokter nih, dok, gue punya penyakit lupa, cara mengatasinya gimana? Nah dia menyarankan gue untuk mengkonsumsi ini, gue balik dulu kameranya. Dokter Frenos menyarankan untuk mengkonsumsi yang namanya salmon, karena salmon ini mengandung omega 3, katanya dokter Frenos. Kan gue kemudian suruh lagi mengkonsumsi telur yang punya zat kolin. Iya betul. Biar gue inget, katanya biar daya otak gue inget terus, gue suruh konsumsi gandum yang mengandung vitamin B. Oke. Nah, sama dokter ini semua gue nggak doyan. Ini bikin gatel, ini nggak ada kenyangnya.
gandum doang. Gue nggak doyan semuanya. Gandum gak ada kenyangnya ya. Nah, dokter menyarankan gue kalau nggak doyan semua, lu pilih satu, Wip, kata dokter begitu. Nah, sehingga gue memilih salah satu dari makanan ini. Gue konsumsi terus selama berbulan-bulan sehingga kebanyakan zat tersebut. Makanya gue sekarang jadi ingetannya tuh lebih tajam dari hewan buas. malah sampai gue itu bisa sebelum orang ngomong nih, gue bisa tahu orang itu bakal ngomong apa, bakal melakukan apa. Itu gara-gara kebanyakan vitamin yang gue konsumsi dari salah satu makanan ini. Nah, sekarang lanjut. Gue akan, seandainya lu jadi gua, lu akan memilih makanan mana? Ini gue gambarin Anda ya. Jadi Mas William tuh seumpama jadi gua gitu, seorang pria yang pelupa, kemudian disaranin makan 3 ini dan gak doyan semua, tapi harus tetap memilih satu. Mas William kira-kira memilih mana? Nanti Anda ini akan saya taruh di pilihan Mas William. Kalau gandum di sini, telur di sini, salmon di sini, Anda mau pilih yang mana? Kira-kira nih, kalau jadi saya. Gua tuh suka banget makan makanannya Jepang, terutama ikan. Nah, gue suka salmon. Anda makan ini? Ya, salmon. Salmon. Alasannya karena tadi ke Jepang-Jepangan ya? Ya, suka. Tapi ini kalau mentalis biasanya bilangnya kebetulan nih kalau mentalis. Tapi ini bukan kebetulan, Mas. Ternyata, Mas, gua tuh udah bisa tahu duluan lu akan memilih salmon. Nah, gua waktu itu juga milih salmon. Otak gua kebanyakan omega 3, sehingga gua bisa, entah kenapa bisa baca pikiran orang. Jadi omega 3 ini udah 2 ember di otak gua. Oke, berarti ini kita singkirin ya, telur sama gandum ya. Oke. Nah, Anda memilih salmon. Buktinya mana? Kalau gue udah tahu duluan, lu bakal milih salmon. Itu gue nulis sesuatu di sini nih. Ini gue gambarin Anda, kamu. Di baliknya gue udah tulis. Oh, oke. Saya tahu Anda pasti memilih salmon. Yes. Keren. Karena waktu itu saya juga memilih salmon, sehingga otak saya kebanyakan omega 3 ini. Banyak omega 3. Halo? Halo, sip. Gimana? Tadi error. Oke, keren. Jadi kalau saya milih dari awal sebenarnya Mas udah tahu bahwa saya akan milih salmon atau milih telur atau milih gandum ya lebih tepatnya. Lebih ke prediksi mungkin ya. Ya, prediksi. Kalau mentalis bilangnya prediksi. Mas, tadi tuh keren banget sebenarnya. Keren, serius keren. Aku pengen nanya nih. Itu kan di awal ada skripnya. Terus ada yang komen tuh, skripnya bagus, permainannya gokil banget. Tadi kan ada skripnya tuh. Itu ditulis nggak? Atau improv? Itu bukannya sombong ya, tapi sok pamer aja. Ya nggak apa-apa. Di sini mah sombong aja, Mas. Di sini mah sombong aja. Saya bikin skrip itu sudah berbulan-bulan, Mas. Ada yang baru, ada yang lama. Kalau yang itu yang sudah 2 bulan lalu. Yang sudah 2 bulan. Berarti sebelum Mas tahu Mas akan main, Mas buat dulu untuk amunisi. Sip. Jadi saya nggak buat mainannya dulu, saya buat premisnya dulu. Saya buat skripnya dulu. Ketika saya sudah punya skrip banyak, saya tinggal pilih mau main yang mana. Itu kalau saya. Berarti nulis ya? Ya oke lah. Kalau nulis secara kata per kata kan sulit ya. Mungkin lebih ke poin-poin juga nggak apa-apa kali Mas ya? Ya nggak apa-apa. Cuma kan Anda yang ngajarin saya, semuanya ditulis yang lengkap.
Gimana sih? Jadi saya lakuin. Ya, bagus. Soalnya kelihatan rapi, ada strukturnya, ada saat-saat nambahin jokes. Oh iya, ini sharing buat teman-teman ya. Jadi itu skrip itu saya pakai berulang-ulang. Kayak lagi naik motor gitu, saya ngomong sendiri. Lagi di kamar mandi, biasanya nyanyi. Saya latihan skrip tuh. Iya, dimanapun. Serius lu? Asli. Gila lah. Gila. Diulang-ulang. Sambil naik motor kan nggak ada yang denger. Naik motor pakai helm ngomong sendiri. Ya berarti intinya tuh sebenarnya di Magic itu nggak hanya trik. Iya. Berarti masih ada skrip, ya. Ada skrip. Ada showmanship. Mungkin teman-teman yang lain yang nggak tahu showmanship apa, baca buku Bugil. Karena di sini kita nggak lecture ya, kita di sini readings ya. Nggak lecture. Tapi tadi keren banget. Nah, sebenarnya pengen nanya nih. Kan tadi Mas bilang, Mas udah nulis skripnya 2 bulan yang lalu, tapi Mas nggak tahu mainnya kapan. Mas udah nulis skripnya 2 bulan yang, tapi Mas nggak tahu mainnya kapan. Nah, banyak magician di luar sana, mungkin termasuk aku ya, kayak masih males nulis skrip. Masih merasa kalau nggak terlalu penting lah skrip. Kan gue cuma main kartu, kan gue cuma main koin, kan gue cuma main karet. Jadi kayaknya skrip gak penting. Nah, menurut Mas kayak gitu gimana? Pendapat aja nggak apa-apa. Kalau mau dikatain anjingin aja, nggak apa-apa. Nah, kalau yang ini ilmu dari Dokter Mutan nih, dokter yang saya konsultasikan penyakit saya tadi. Oke. Dokter Premal dari Bapak Presiden itu ngajarin. Tadi pertanyaannya gimana? Lupa gue. Serius. Ini Yudis komen aja. Oh, ada seberapa penting skrip itu gitu tadi ya? Ya, gitu. Gimana? Gue lupa skrip. Tadi pertanyaannya gimana? Seberapa penting skrip apa gimana tadi? Pertanyaannya kan masih banyak magician di luar sana yang masih males nulis skrip. Oke. Nah, padahal gue cuma main koin, main kartu, gitu. Apa yang pengen Mas sampaikan ke mereka-mereka yang di sana yang males gitu nulis skrip? Kalau aku diajarin apa pentingnya skrip? Kayak gitu-gitu deh. Itu skrip itu penting banget. Walaupun kita punya mainan yang katanya killer, padahal semua mainan nggak killer. Itu dia nggak bisa skrip, nggak bisa menyampaikannya, itu nggak jadi apa-apa. Tapi kalau kita punya mainan yang sederhana, tapi kita punya premis yang kuat, kita punya skrip yang bagus, yang sederhana itu bisa jadi mewah. Gitu. Kata dokter ngajarin ke saya. Nah, itu juga sejalan sama apa yang dikatakan, kalau teman-teman tahu Panji Pragiwaksono, tahu? Oh iya, Mas Panji juga ngomong itu di channel YouTube-nya kalau nggak salah. Dia pernah bilang kalau ini di luar Magic ya, stand up ya. Jokes-nya itu 5%. Jokes-nya itu 5%. 95% itu delivernya. Bagaimana cara kita menyampaikan jokes-nya agar kena. Dan menurutku Magic sama harusnya. Bagaimana kita membawakan triknya, apa yang pengen kita tuju, itu bagaimana kita membawakannya itu sangat penting kan. Biar orang yang nonton itu nggak, apa sih, kan banyak ya kadang kayak gitu kalau kita di dunia nyata masih sering ketemu orang-orang yang bahkan nggak mudeng dengan kita main apa. Dan kurasa skrip juga penting ya, penting banget malah. Oh iya, aku sharing satu hal lagi boleh gak? Ini dari dokter. Boleh. Penting ini sebenarnya kalau mau dipakai ya. Jadi skrip itu nggak bisa dipikirin. Kita ngarang-ngarang itu di meja berdiam diri selama 1 hari ngarang skrip itu nggak bisa, susah, nggak keluar. Tapi begitu kita jadi katanya dokter itu langsung suruh dicatat. Begitu ada kejadian, ada something gitu langsung kita catat.
Nah, aku mempraktekkan itu. Jadi kalau lagi nunggu bakso gitu, terus ada pembeli ribet, wah ini jadi premis dari skrip nih. Gue catat tuh habis pembelinya pergi, gue catat tuh. Kayak gitu. Berarti intinya sama sih ya. Kita mengeluarkan keresahan kita yang biasanya kita sering dapet ya. Sip, gitu. Oke, masuk akal. Keren. Jadi buat teman-teman yang nonton juga nambah ilmu ya mungkin. Ini bukannya kita menggurui atau sombong atau gimana, enggak. Kita semua di sini sama, kita brotherhood as magician. Ini cuman bagi kita skrip penting. Oke, Mas Wibi. Thank you banget Mas Wibi udah mau main singgah di juga reading online kali ini. Minggu depan kalau kita ada reading lagi, gabung lah. Oke? Aku harus main. Karena reading itu sudah menjadi kebutuhan pokok saya. Dia. Nah, itu dia. Nanti kita akan kita akan lihat member-member selanjutnya juga akan main. Oke? Oke, Mas Wibi. Thank you, Mas Wibi. Thank you.